semuanya, perkenalkan nama saya Nazmi. Di sini saya akan membahas tentang teori cahaya dan pencahayaan dalam dunia fotografi. Oke, kita mulai dari definisi cahaya. Cahaya adalah gelombang elektromagnetis yang ditangkap oleh panca indera kita untuk diteruskan ke otak sebagai bentuk rangsangan atau respon terhadap cahaya tersebut. Sederhananya begini, jika misalkan di dunia ini tidak ada cahaya, ya otomatis manusia tidak bisa melihat benda-benda di sekitar. Selanjutnya itu adalah definisi pencahayaan. Pencahayaan itu sendiri adalah sejumlah cahaya yang jatuh pada bidang permukaan. Pencahayaan ini juga mempengaruhi kondisi sekitar teman-teman. Seperti misalnya, kondisi sekitar sedang mendung, ya otomatis pencahayaannya menjadi redup atau lebih gelap. Sebaliknya, jika keadaan sedang terik, ya otomatis akan banyak cahaya. Lalu selanjutnya adalah 3-point lighting atau 3 teknik pencahayaan. Yang pertama adalah K-light, yang kedua adalah fill-light, yang ketiga adalah backlight. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah K-light. K-light adalah pencahayaan utama yang diarahkan langsung pada objek. Pencahayaan K-light ini merupakan pencahayaan yang paling dominan di antara yang lainnya. Berikut contoh K-light. Yang kedua adalah fill-light. Fill-light ini merupakan pencahayaan pengisi yang tujuannya itu menghilangkan unsur bayangan yang disebabkan oleh K-light. Berikut contoh fill-light. Yang ketiga adalah backlight. Backlight ini adalah pencahayaan yang diambil dari arah belakang objek, yang fungsinya itu agar memberikan dimensi agar si subjek ini tidak terlihat menyatu dengan background atau latar belakangnya. Selanjutnya itu ada sumber cahaya. Ada 3 sumber cahaya. Yang pertama itu cahaya alami, yang kedua adalah cahaya sederhana, dan yang ketiga adalah cahaya buatan. Yang pertama adalah cahaya alami. Cahaya alami ini bersumber dari matahari dan merupakan cahaya yang paling baik di antara cahaya-cahaya yang lainnya. Sebab di dalam matahari ini mengandung semua spektrum warna yang dibutuhkan dalam fotografi maupun sinematografi. Selanjutnya itu ada cahaya sederhana. Cahaya sederhana ini merupakan gabungan dari cahaya alami dengan cahaya yang ada di sekitar objek yang sedang difoto. Yang terakhir adalah cahaya buatan. Cahaya buatan ini sengaja dibuat, ditata sedemikian rupa agar sama persis dengan sumber cahaya alami. Contohnya itu seperti elektronik flash atau lampu kilap. Selanjutnya saya akan membagikan tips-tips buat kalian yang akan mengambil foto di ruangan yang gelap. Tips yang pertama itu adalah menggunakan ISO yang tinggi. ISO yang tinggi ini sekitar 800 sampai dengan 600. Tujuannya itu agar menghasilkan foto yang tajam di ruangan yang sangat gelap. Tips yang kedua itu menggunakan mode aperture. Semakin kecil aperture pada kamera, maka akan semakin besar bukaannya pada kamera tersebut. Maka jika bukaan kamera itu besar, maka akan semakin banyak cahaya yang masuk sehingga hasil foto pun akan lebih terang. Dan yang ketiga itu adalah menggunakan lensa yang bukaannya besar. Ini berkaitan dengan aperture tadi. Semakin besar lensa, semakin besar bukaan lensa, maka akan semakin banyak cahaya yang masuk. Selanjutnya itu menggunakan continuous drive. Continuous drive ini teknik mengambil gambar atau foto dengan cara berturut-turut. Tujuannya itu untuk menghasilkan satu foto yang tajam. Yang kelima yaitu perhatikan arah jatuhnya cahaya pada subjek. Yang keenam itu tunggu momen yang tepat. Jika kalian ingin mengambil gambar dengan objek yang bergerak, maka tunggu momen yang tepat saat objek itu berhenti. Lalu yang ketujuh adalah mantapkan genggaman.
Ketika kalian memotret di ruangan yang gelap, otomatis kan shutter speednya jadi melambat. Jadi untuk meminimalisir gerakan di saat pengambilan gambar, mantapkan genggaman dengan cara menarik nafas sebelum mengambil foto. Lalu yang kedelapan adalah menggunakan efek gerakan. Efek gerakan ini bisa digunakan dengan shutter speed, lalu dikombinasi dengan painting. Lalu yang kesembilan yang gak kalah penting adalah menggunakan tripod. Tripod ini bertujuan agar meminimalisir goyangnya pada kamera. Lalu yang terakhir adalah gunakan flash. Flash juga sangat membantu ketika kita ingin mengambil gambar di ruangan yang gelap. Oke teman-teman, saya sudah selesai menjelaskan materi tentang cahaya dan pencahayaan. Selanjutnya saya akan pamit undur diri. Sebelum itu, jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe ya. Sekian dari saya. Dadah!